Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Masih belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Muatan pelajaran IPS dan materinya, perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakangnya dan tujuannya juga kita sudah tahu. Lalu sekarang kita bahas reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial yang datang ke Indonesia. Zaman dahulu, Indonesia masih bernama Nusantara. Masyarakat Nusantara hidup tentram di bawah kekuasaan raja-raja sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mulai mengetahui niat jahat bangsa Eropa. Bangsa Eropa ingin memonopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan-urusan kerajaan. Bangsa Indonesia pun tidak tinggal diam dan akhirnya melakukan perlawanan. Berikut ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Di sini ada peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis, pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis selalu ingin menguasai perdagangan di Indonesia. Nah, hal tersebut ini yang membuat rakyat Nusantara melakukan perlawanan terhadap Portugis. Berikut daftar perlawanan rakyat Nusantara terhadap Portugis. Yang pertama, ada perlawanan yang dilakukan Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Nah, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Lalu yang kedua, perlawanan dari Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568. Nah, Sultan ini berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Lalu yang ketiga, perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Selanjutnya, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai abad ke-17 sampai dengan abad ke-20. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah telah dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dengan cara mengangkat senjata. Berikut ini perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama ada perlawanan rakyat di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera, yang pertama perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Teuku Cik Diktiro, Panglima Polip, Teku Umar, dan Cut Nyadin. Nah, perang ini dinamakan dengan Perang Aceh. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Oke, selanjutnya perlawanan rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Penyebabnya adalah
Belanda ingin menguasai Tapanuli. Lalu, perlawanan rakyat Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ini penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Perangnya disebut dengan Perang Paderi. Selanjutnya kita lihat perlawanan rakyat di Pulau Jawa. Perlawanan rakyat di Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu selanjutnya di Pulau Jawa ada perlawanan rakyat Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Namun akhirnya Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding itulah Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Selanjutnya ada perlawanan rakyat di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada perlawanan rakyat Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyebabnya yaitu sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Baik, sekarang kita lihat perlawanan rakyat di Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi itu perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin ini dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Selanjutnya kita lihat perlawanan rakyat di Pulau Maluku. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Selanjutnya, perlawanan rakyat di Pulau Papua yang dipimpin oleh Silas Papare. Perlawanan yang telah dilakukan rakyat Indonesia itu mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan tersebut antara lain perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pada pemimpin. Nah, jika pemimpinnya tertangkap, maka perlawanannya terhenti. Rakyat Indonesia juga kalah dalam persenjataan. Lalu yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba yang disebut dengan divide et impera. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Semoga kalian dapat memahami materinya dan semoga kalian dapat menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia melawan pemerintah kolonial. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.